Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqaihi. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul ikhwah rahimakumullah jami'an. Ya, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, wabil khusus adalah kita berada di bulan yang mulia. Bulan yang banyak orang melalaikannya mungkin. Ya, kalau Ramadan memang sudah terkondisikan. Ya, orang benar-benar beribadah dengan semangat. Ya, tetapi begitu di Dzulhijjah, ya, maka ini banyak yang dilalaikan oleh manusia. Padahal ikhwas sekalian, keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah, ya, itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, ketika Allah bersumpah dengan sebuah atau makhluknya itu menunjukkan keutamaan makhluk. Allah katakan wal fajri walayalin ashar kan itu. Demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Para ulama mengatakan ini adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Berarti menunjukkan keagungan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Apalagi kita tahu beribadah di awal Dzulhijjah mendatangkan kecintaan Allah. Ya, amal soleh yang dilakukan di awal Dzulhijjah akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan, ya, kita baru di tanggal 1, ya, masih ada 8 hari ke depan untuk kita terus bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kecintaannya. Kemudian salawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada di bulan Dzulhijjah. Tentunya ya di tanggal 10 sampai tanggal 13 akan melaksanakan yang namanya kurban. Perlu bagi kita untuk mengetahui sedikit ya tentang kurban tersebut. Ya, mungkin Ustadz Abu Umair sudah sedikit membahas, tapi mudah-mudahan ini melengkapi atau menguatkannya. Taib. Ya, ini kita ambil dari kitab Mas'alah fil Udhiyah, ya, beberapa masalah di dalam kurban. Ya, poin yang pertama adalah al-udhiyah, makna dari udhiyah sendiri. Udhiyah itu kurban. Hiya ma yudbahu min bahimatil an'am. Ya, yang disembelih dari binatang ternak ayamal adha, pada hari Idul Adha. Tujuannya apa? Taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Ya, maka ya apa yang disembelih dari binatang ternak pada saat Idul Adha sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama di sini dikatakan yang disembelih dari binatang ternak. Kalimat binatang ternak adalah yang sudah ditentukan oleh syariat, Pak.
Ya bukan yang setiap yang diternak kan gitu. Kalau setiap yang diternak, ayam juga diternak kan gitu. Tetapi maksudnya yang ditentukan syariat dari binatang ternak ya cuma tiga, yaitu al-ibil wal baqar wal ghanam. Apa? Onta, sapi dan kambing. Ya, onta, sapi termasuk di dalamnya al-jamus, jamus itu kerbau ya Pak. Wal ghanam, ghanam itu kambing termasuk di dalamnya domba. Ya, domba. Kenapa disebut udhiyah kalau dalam bahasa Arab, Pak? Ya, kurban itu bahasa Arabnya udhiyah karena disembelih binatang ternak itu di waktu duha atau di waktu duha. Ya, di waktu duha, yaitu waktu meningginya ya sinar matahari. Nah, itu yang makna dari udhiyah. Kemudian kurban itu disyariatkan as-sanah saniyah minal hijrah, yaitu pada tahun kedua Hijriyah. Ya, Rasul hijrah, ya tahun pertama belum ada kurban. Baru di tahun kedua disyariatkanlah kurban. Nah, dan dia termasuk syiar Islam yang disyariatkan di dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di dalam Al-Quran minimal kita sudah hafal surat Al-Kautsar. Fasolli li rabbika wanhar. Maka sholatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah. An-nahr. Ya, nahar di sini menyembelih onta. Ya, kemudian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Ya, dengan perbuatan beliau dan ucapan beliau. Nah, ini menunjukkan disyariatkannya kurban. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Fadlul udhiyah azim. Keutamaan kurban itu besar, Pak. Ya, keutamaan kurban itu memang sangat utama. Tetapi tidak ada hadis sahih yang membatasi hal tersebut. Ya, belum ada hadis atau tidak ada hadis yang sahih yang menyebutkan secara khusus keutamaan kurban. Jadi kalau ada keutamaan kurban yang disebutkan mungkin oleh para penceramah dan lain sebagainya, itu bisa jadi hadisnya lemah. Ya, makanya Ibnul Arabi Al-Maliki mengatakan wa qad nas fiha ajaiba lam tasih. Kata beliau, banyak diriwayatkan oleh manusia keajaiban-keajaiban kurban tapi enggak sahih gitu. Ya, tapi tidak sahih, artinya hadisnya lemah dan lain sebagainya. Seperti misalnya ucapan wallahu alam, ada riwayat mengatakan bahwa kurban kita adalah tunggangan kita di hari kiamat, itu ya tidak ada atau tidak sahih. Ya, wallahu alam. Ini apa hukum udhiyah? Apa hukum kurban? Al-udhiyah sunnah muakkadah inda jumhuri ahli ilmi. Ya. Bahwa jumhur, kebanyakan ulama menyebut bahwa kurban itu sunnah muakkadah. Sunnah yang ditekankan. Ini hukum menurut kebanyakan ahli ilmi. Ya, tetapi sebagian ada yang mengatakan bahwa kurban itu wajib bagi yang mampu. Ya, pendapat kedua mengatakan kurban itu wajib bagi yang mampu. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Ya, dan juga Imam Malik serta sebagian pendapat Imam Ahmad. Ya. Di antaranya juga Imam Ibnu Taimiyah, Al-Alamah Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa kurban itu wajib bagi yang mampu. Ya. Maka tidak layak bagi orang yang mampu kok enggak kurban. Ya, nah, tetapi wallahu a'lam, ya tentunya hukum yang
disebutkan jumhur ulama adalah sunnah muakkadah. Abu Hurairah, nah ini hadis ini ada yang mengatakan ucapan Rasulullah, tapi sebagian mengatakan ini ucapan Abu Hurairah. Yaitu ucapan man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan, kok enggak kurban, maka jangan mendekati, sekali-kali jangan mendekati tempat sholat kami. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat tentang asar atau hadis ini. Ya, sebagian mengatakan ini ucapan Rasulullah, tetapi kebanyakan mendoifkan ucapan ini. Ya, lemah ucapannya. Ya, kemudian yang lain mengatakan ini ucapan sahabat. Ya, ucapan sahabat yaitu Abu Hurairah. Wallahu a'lam. Makanya karena hadis ini ya terjadi perselisihan, yang tepat adalah pendapat bahwa kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Ya, sunnah yang ditekankan gitu. Ya, bukan hanya sekedar sunnah tapi sunnah muakkadah. Seperti misalnya kalau kita lihat sholat sunnah rawatib itu kan banyak, Pak. Qobliyah, ba'diyah. Ya, tapi yang ditekankan mana? Oh, yang 12 rakaat misalnya. Yang 12 rakaat, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, setelah isya dan sebelum subuh. Itu yang lebih ditekankan lagi. Ya, nah, jadi kadang sunnah, tapi ada yang sunnahnya memang ditekankan. Gitu. Kurban termasuk di sini. Ya, bukan sekedar sunnah, tapi sunnah yang ditekankan. Ya, dan tidak layak bagi orang yang mampu berkurban, kok nggak kurban? Ya, tidak layak. Tapi meskipun demikian, ternyata para sahabat, ya, ada yang ternyata tidak kurban. Ya, dengan alasan supaya manusia tidak menganggap itu wajib. Jadi ada sahabat kalau tidak salah Umar bin Khattab pernah tidak kurban dalam satu waktu. Ya, kemudian ditanya kok nggak kurban? Ya, kita ingin membuat atau mengajarkan manusia bahwa kurban tidak wajib. Nah ini, ya berarti dari sini kita menunjukkan ya kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Nah makanya terkadang Rasulullah sendiri ketika misalnya ada sebuah sunnah, beliau tidak ingin ya merutinkannya di hadapan manusia. Kenapa? Khawatir wajib, seperti sholat taraweh kan gitu. Ya, sholat taraweh pernah Rasulullah sholat, tiba-tiba sahabat ikut bareng. Ya 1-2 hari bareng, habis itu hari ketiga tidak keluar lagi. Kenapa? Saya khawatir nanti disebut atau dianggap oleh manusia sebagai sesuatu yang wajib gitu kan. Nah ini. Baik. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya siapa yang tidak memiliki harta untuk berkurban, tapi dia punya gaji misalnya, atau ada uang tapi belum dimiliki misalnya, masih punya ada di tempat lain dan lain sebagainya. Sebagian ulama mengatakan fala haraja an yaqtarida idza kana yarju wafaan. Boleh bagi orang itu untuk berhutang kalau memang yakin bisa membayar. Ya boleh untuk berhutang kurban kalau dia memang benar bisa membayar. Di sini dicontohkan sebagaimana misalnya pegawai. Ya, pegawai itu misalnya punya gaji berapa? Ya 6 juta misalnya. Ya, tapi baru gajian nanti setelah sholat Id, maka hutang dulu. Beli kambing yang harga 2 juta misalnya. Tapi hutang. Bayarnya nanti pas gajian. Maka seperti ini boleh. Bahkan awistaraha bitaksid. Bahkan seseorang kalau membelinya dengan kredit pun boleh. Ya beli kambing tapi kredit untuk kurban itu pun boleh. Ya, tapi kalau dia nggak mampu atau nggak punya, ya nggak ada jaminan dia bisa bayar, ya karena misalnya ya gajinya nggak tetap misalnya, usahanya lagi turun dan lain sebagainya, ya lebih baik jangan hutang. Kenapa? Supaya tidak disibukkan dengan hal yang tentunya tidak wajib. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa beliau mengatakan idza kana lahu wafa
Apabila dia bisa yakin bisa membayar hutang, fastadana, lalu dia berhutang, ya maka ini baik. Dia berhutang untuk korban, maka ini baik. Tapi kata beliau, wala yajibu alaihi an yaf'al dzalika. Tapi hukumnya nggak wajib gitu. Ya, artinya kalau memang ya pada saat mau kurban nggak ada uang dan lain sebagainya, baru misalnya gajiannya atau baru punya uang bulan depan, ya nggak wajib untuk hutang gitu kan. Cuman kalau pengen mendapatkan keutamaan kurban berhutang silahkan. Ya, dengan syarat yakin dia bisa membayar. Ya, begitu wallahu alam. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya di antara sedekah yang afdol atau termasuk sunnah yang baik adalah memasukkan kebahagiaan kepada orang yang tidak mampu berkurban. Idhalus surur alal ajiz anil udhiyah, memasukkan kebahagiaan kepada orang yang tidak mampu kurban. Ya, dengan cara apa? Ya, kita memberi hadiah kurban. Dengan cara misalnya, ya ternyata saya punya uang banyak, saya bisa membeli misalnya 5 kambing. 4 kambingnya kita kasihkan kepada orang yang nggak pernah atau nggak mampu untuk kurban. Bahkan mungkin seumur hidupnya nggak pernah kurban. Ya. Lalu dia ketika dikasih ini, saya kasih Anda untuk kurban Anda. Ya. Lalu dia menjadi orang yang senang dan bahagia, ini afdolul amal, amal yang afdol. Ya seperti itu boleh, Pak. Ya seperti itu boleh. Dibanding misalnya, kan boleh saja Pak. Ya kita ada keluarga 4 orang di rumah beli kambing 4, boleh. Tapi akan lebih baik lagi kalau yang 3 ini kita kasihkan, kita hibahkan kepada, oh ada keluarga saya nggak pernah kurban sama sekali. Saya kasih ini, kamu tak kasih duit beli kambing buat kamu, kurbannya kamu. Ya, maka ini adalah hal yang afdol, ya, hal yang lebih afdol dibanding kita kurban semuanya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, qasama dohaya baina ashabihi. Nabi itu terbiasa membagi kurban pada sahabat-sahabatnya, nih kurban untuk kurban kamu dan lain sebagainya. Khusus sahabat-sahabat yang tidak pernah atau tidak memiliki biaya untuk kurban. Taib. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di antara hikmah berkurban. Ya, hikmah berkurban adalah yang pertama sebagai bentuk ta'abbud, beribadah kepada Allah, menyembah Allah dengan melaksanakan syariatnya. Ya, ini bentuk peribadahan. Dan ini untuk membantah orang-orang yang tentunya mereka motong kerbau kepalanya dilarungkan gitu. Mereka motong ayam hitam untuk penguasa ya perempatan, kan itu banyak Pak misalnya. Yang ini jelas sebuah kesyirikan. Ya, maka kita tunjukkan bahwa kita itu mentauhidkan Allah. Ya, tidaklah kita berkurban kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwas sekalian, kan kita lihat banyak di antara manusia yang mereka itu ternyata menyembelih untuk selain Allah. Naudzubillah. Ya, kalau kita lihat misalnya di malam 1 syuro misalnya, atau di malam 10 syuro mereka datang rame-rame ke Laut Selatan ngelarungkan kerbau, atau mereka datang ke Gunung Merapi atau gunung apapun itu untuk persembahan kepada penguasa gunung. Naudzubillah. Ya, summa naudzubillah. Ini jelas kesyirikan ya, dan termasuk syirik yang besar. Ya, seseorang kalau dia lagi naruh sajen untuk persembahan tiba-tiba meninggal, gimana ikhwas kalian? Berarti dia meninggal dalam kondisi melakukan syirik besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Maka ya kita ya, melawannya, menunjukkan bahwa kita ini menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwas kalian, kalau kita menjadi orang yang berbeda dengan orang lain karena sebab ya tauhid misalnya, maka ini menjadi pahala yang besar.
Ya, di saat orang banyak yang syirik kok kita nggak syirik. Nah, itu kan berarti termasuk apa? Orang yang guroba, orang yang asing ini, Pak. Ya, orang yang asing, orang yang disebutkan oleh para ulama kalau kita melawan adat yang itu diharamkan oleh syariat atau melawan tahayul yang itu ternyata tidak ada dari syariat, maka ini berpahala. Ya, contoh misalnya, ya kalau Muharram nggak boleh nikah karena nanti begini-begini. Lalu kita lawan itu dengan kita mengadakan pernikahan di saat Muharram, maka pahalanya besar ini, Pak. Kenapa? Mematahkan adat yang tidak ada di dalam Islam. Ya, jadi misalnya kok Muharram malah kita nikah. Ya. Untuk menunjukkan bahwa ini tidak ada masalah nikah di bulan Muharram. Ya, maka kata para ulama ini pahalanya besar. Nah, termasuk ini. Kita berkurban di saat mungkin masyarakat situ senangnya kurban kalau ya untuk syirik dan lain sebagainya. Kok kita malah berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hikmah yang pertama. Hikmah yang lain adalah ihya sunnati Ibrahim, menghidupkan sunnahnya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ketika Allah berikan Ismail, ya kecintaan kepada Ismail dikhawatirkan menghilangkan kecintaan kepada Allah. Ya, maka Allah perintahkan untuk kurban. Ya, Allah perintahkan untuk kurban. Ya, Masya Allah. Nah, kalau kita lihat kisahnya antara Ibrahim dan Ismail saat berkurban, tentunya banyak sekali faedah yang bisa kita ambil di dalam kisah tersebut. Kemudian di antara hikmahnya adalah bersyukur kepada Allah atas nikmat yang banyak. Nikmat ada atau bisa memiliki bahimatul anam, bisa memiliki binatang ternak, atau nikmat bisa membeli binatang ternak. Ini nikmat, Pak. Ya, ada uang di situ, ada modal di situ, ya kita lakukan. Ya, jangan sampai kita kok tidak mau menunjukkan nikmat tersebut. Ya, dan tentunya di situ hikmah-hikmah yang lain masih banyak, seperti membantu orang-orang fakir yang mungkin tidak pernah memakan daging dan lain sebagainya. Ya, memberi hadiah kepada kerabat. Ya, nah ini ikhwah. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, poin lainnya bahwa menyembelih kurban ya pada saat Idul Kurban nih, menyembelih kurban lebih afdol daripada sedekah dengan harga kambing. Ya, jadi misalnya di bulan Idul Adha atau di saat Idul Adha harga kambing 2,5. Saya sedekah 2,5. Ya, daripada saya kurban saya sedekah 2,5. Maka jawabannya yang lebih afdol kurban daripada sedekah. Kenapa ikhwah sekalian? Karena ini syiar Islam. Kalau seandainya semua orang kok sedekah, nggak ada lagi kurban, gimana syiar Islam ini akan muncul? Ya, maka kata para ulama, ya berkurban lebih afdol daripada sedekah dengan harga kambing atau harga sapi dan lain sebagainya. Ya, maka ini syiar Islam, dia sunnah yang ditekankan. Ya, seandainya tidak dilaksanakan atau banyak orang yang sedekah, akhirnya kurban syiarnya hilang. Makanya Sa'id bin Musayyab pernah mengatakan, la an udahi bisyatin ahabbu ilayya min an atasaddaq bi mi'ati dirham. Seandainya saya sedekah dengan mengorbankan atau seandainya saya berkurban 1 kambing, lebih saya sukai daripada saya sedekah 100 dirham. Ya, 100 dirham, dan ini emas semuanya. Taib, maka ini yang tepat. Kemudian poin selanjutnya, hukum asalnya Pak, kurban itu disyariatkan bagi yang hidup. Kurban itu disyariatkan bagi yang hidup. Ya. Artinya apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya terbiasa kurban untuk dirinya dan keluarganya, gitu. Dirinya yang masih hidup dan keluarganya. Tapi disyariatkan kurban untuk yang mati, yang sudah meninggal, kalau yang pertama memang wasiat dari yang meninggal. Ini disyariatkan nih, Pak. Ya.
Ibarat kata ada orang mau meninggal wasiat, nanti di Idul Adha tolong sisihkan warisan saya untuk membeli kambing. Tolong kurbankan kambing tersebut. Maka harus dilaksanakan wasiat ini. Harus dilaksanakan wasiat ini. Karena ini wasiat dari yang meninggal. Yang pertama, jadi disyariatkan untuk yang meninggal kalau itu wasiat. Yang kedua, disyariatkan untuk yang meninggal kalau itu diikutkan yang hidup. Nah ini. Diikutkan yang hidup. Maksudnya gimana? Seseorang kurban kambing misalnya. Ya satu, dia niatkan, ya Allah ini kurban untukku, untuk keluargaku, maksudnya anak istrinya, dan orang tuaku yang sudah meninggal. Ini boleh, Pak. Ini boleh. Jadi saya niatkan kurban ini untukku, keluargaku, dan orang tuaku, ayah ibuku yang sudah meninggal. Ini hal yang diperbolehkan. Ya, diikutkan orang yang hidup. Baik. Nah, bagaimana kalau kurban untuk orang yang sudah meninggal tapi ya tersendiri gitu? Ya, ini kurban saya niatkan untuk misalnya ibu saya yang sudah meninggal. Boleh atau tidak? Ya jawabannya boleh. Para ulama itu mengatakan boleh dan pahalanya insya Allah nyampe kepada yang meninggal karena dikiaskan seperti sedekah. Dikiaskan seperti apa? Sedekah, Pak. Ya. Dikiaskan seperti sedekah. Tetapi ikhwah sekalian, ini adalah hal yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Jadi, bahwa berkurban khusus untuk yang sudah meninggal tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Jadi Rasul nggak pernah tuh kurban saya kurban niat untuk Khadijah misalnya. Ya itu nggak pernah dilakukan. Atau sahabat misalnya saya kurban untuk yang sudah meninggal, itu tidak pernah dilakukan oleh sahabat dan oleh Rasulullah dan para sahabat. Makanya lebih baik yang meninggal itu diikutkan saja yang hidup. Ya. Yang dengan nyembelih kambing niatnya untuk Anda, keluarga Anda dan orang tua yang sudah meninggal, boleh. Ya malah ini lebih tepat. Wallahu alam. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita bicara bahimatul an'am. Ya. Sebelumnya di sini dikatakan Ibnu Taimiyah bahwa bersedekah atas nama mayit lebih afdol daripada kurban atas nama mayit. Atas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bersedekah dengan uang atas nama mayit lebih afdol daripada kurban atas nama mayit. Kenapa? Ya itu tadi. Karena berkurban atas nama mayit tidak pernah dikenal oleh kaum salaf. Enggak pernah juga dilakukan oleh Rasulullah atau para sahabat Nabi. Nah, makanya wa khairul huda huda Muhammadin. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuknya Rasul. Kalau Rasul nggak ngelakuin, mendingan nggak usah. Gitu. Ya, 6. Bahimatul an'am. Kita bicara kambing. Satu kambing itu ya dari sisi pahalanya ya atau niatnya boleh diniatkan untuk dirinya dan keluarganya. Ini kita bicara peruntukannya ya Pak ya. Peruntukannya jenengan satu kambing ya diniatkan untuk sekeluarga. Ya, itu adalah hal yang benar. Dan masuk dalam syariat. Karena Rasul menyembelih kurban untuk sekeluarga. Untuk satu keluarga. Ini. Jadi as-satul wahid tujzi'u an ahlil bait al-wahid. Ya, satu kambing mencukupi untuk satu keluarga dari sisi niat. Ya makanya Abu Ayyub Al-Ansari dalam asar riwayat Bukhari mengatakan kana rajulu ya dulu laki-laki di zaman Rasulullah dan juga para sahabat Nabi yudahi bisyah, mereka menyembelih satu kambing untuknya dan untuk keluarganya.
Ya, niatnya untuknya dan untuk keluarganya. Fayakuluna yut'imun, mereka kemudian makan dagingnya dan memberikan makan orang lain. Ini ikhwah. Jadi ya satu kambing atau bisa untuk sekeluarga. Nah dikatakan juga di sini, kalau seandainya orang yang kurban tidak meniatkan untuk keluarganya, saya kurban kambing untukku aja gitu, nggak ada niat untuk keluarganya, maka kata para ulama dakhala fiha tilqaiyan ahlu baitihi, maka secara otomatis keluarganya masuk walaupun nggak diniatkan katanya. Ya maksudnya keluarga berarti istri dan anak-anaknya. Jadi dia beli kambing, ini saya kurban buat saya kok gitu kan. Maka kata para ulama secara otomatis masuk keluarganya. Dahola fiha tilqaiyan. Ya, kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apabila satu keluarga, Pak, satu rumah itu jumlahnya banyak. Yang tinggal di satu rumah itu ada keluarganya, suami istri, kemudian ternyata ada kakaknya, ada ayah ibunya, ada cucunya, jadi satu di situ. Satu rumah misalnya isinya 20 orang. Bolehkah dia kurban satu kambing? Jawabannya boleh. Untuk diniatkan buat mereka semua. Ya, selama mereka dalam satu rumah, kemudian makannya bareng di situ, ya dari sisi semuanya jadi satu gitu kan. Tapi kalau misalnya masing-masing punya rumah, gitu kan, ya misalnya ya besar tanahnya, tapi rumahnya masing-masing. Ini nomor kakak nomor 1 rumahnya paling pojok terpisah. Ya kemudian adiknya sampingnya dan lain sebagainya, maka ini masing-masing rumah kurban sendiri. Gak bisa jadiin satu. Kenapa? Karena sudah punya masing-masing rumah. Taib. Ini tentang peruntukannya. Termasuk di sini ikhwah, ya mungkin di sini nggak ada ya, yang memiliki istri 4, Pak. Ya, apakah dicukupkan dengan satu kambing? Jawabannya cukup satu kambing. Karena Rasulullah setiap kurbannya buat istri-istrinya semuanya. Ya, buat istri semuanya. Ya, tetapi kata para ulama tidak boleh melebihkan istri yang satu dengan yang lainnya. Artinya begitu dikurbankan, istri yang paling muda dikasihkan paha, yang lain cuma tulang, kan ini nggak boleh, Pak. Ini jelas tidak boleh seperti itu. Taib. Kemudian selanjutnya onta itu mencukupkan iurannya untuk 7 orang. Sedangkan sapi untuk 7 orang juga sama. Ya, jadi maksudnya iuran pembelian, Pak. Ya, jadi kalau tadi peruntukan, sekarang orang yang kurban, gitu kan. Artinya kalau orang kurban sapi, apakah harus satu sapi? Enggak, iuran 7 orang, maksimal 7 orang. Onta pun demikian 7 orang, dan ini disyariatkan atau disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya dalam hadis riwayat Muslim. Taib, ya. Wa yajusul istiraqu bil baqari aw fil baqara aw al ba'ir walau kana ba'dul musyarikin la yuridul adkhiyah. Boleh ya untuk ikut dalam pembelian sapi, iuran sapi misalnya atau onta, tapi dia tidak niat kurban. Tapi niatnya misalnya, enggak, saya mau minta dagingnya mau buat masak sendiri misalnya. Atau saya niat dagingnya mau saya jual gitu kan. Enggak ada niat kurban. Misalnya 7 orang nih, Pak. Ya, yang 5 orang niat kurban. Tapi yang 2 orang enggak niat kurban. Ya, maka otomatis pas 7. Boleh nggak ini? Boleh. Ya, yang 2 ini misalnya, ya saya nggak niat kurban karena saya udah kurban di tempat lain misalnya. Tapi saya pengen beli dagingnya aja, maka ini saya ikut nyumbang iuran sapi, maka boleh seperti ini. Dia nanti ngambil dagingnya, ya 1/7 dan lain sebagainya. Yang seperti ini boleh. Ya tidak harus semuanya niatnya kurban, gitu kan.
Ya saya 7 orang niatnya kurban semua, itu lebih utama. Tapi misalnya enggak, saya udah kurban di sana. Ini sekarang saya pengen punya daging di sini. Ya, maka saya ikut iuran sapi. Ini boleh. Kemudian boleh juga Pak untuk iuran kurang dari 7 dalam pembelian sapi atau onta. Ini lebih utama lagi kan gitu. Ya kalau 7 orang boleh, maka kurang dari 7 lebih utama lagi, min babil aula. Ya ini sapi siapa yang beli? Ya oh ini cuma iuran 4 orang, bagus. Bahkan sapi 1 orang lebih utama lagi kan gitu. Ya iuran sapi untuk 1 orang saja. Kan biasanya Bapak Presiden ngasih 1 sapi untuk presiden misalnya. Itu lebih utama. Ya daripada kita misalnya iuran 7 orang kan itu. Ini tetapi ikhwah sekalian ya tidak boleh lebih dari 7. Ya iuran sapi 9 orang. Oh enggak boleh. Ya yang disyariatkan hanya 7 ya 7. Ya, nah demikian pula di dalam masalah kambing. Pengadaan kambing hanya boleh diberikan oleh 1 orang. Kalau iuran gimana? Ya iuran 7 orang belinya kambing. Oh nggak boleh. Tidak boleh. Makanya ya kalau misalnya di sekolah ya latihan kurban iuran 10 ribuan. Ya ini bukan kurban. Ya karena apa? Kambing tidak boleh dibeli oleh lebih dari 1 orang. Ya, jadi kalau beli ya 1. Ya, suami beli kambing, berarti ini kambing yang beli suami, meskipun nanti begitu disembelih niatnya untuk suami dan keluarga. Bedakan antara peruntukan dan pembelian, Pak. Ya, peruntukan dan pembelian. Kalau pembelian ya sesuai dengan aturan. Sapi onta 7 orang, kambing 1 orang, nggak boleh lebih. Loh Ustadz misalnya begini, suami istri iuran, harga kambing 3 juta iuran masing-masing 1,5. Maka ini kalau dibilang iuran tidak boleh. Berarti dia tidak disebut ya kurban di sini. Nah terus gimana caranya? Salah satu merelakan ini buat Anda, gitu. Memberikan hadiah buat satunya. Misalnya sang suami tahun ini yang kurban istri ya. Istri punya uang berapa? 1,5. Ini saya kasih 1,5 buat Anda. Jadi uangnya jadi milik istri. Istri yang beli. Ya, seperti itu Pak. Ya bisa dipahami ya Pak ya. Jadi nggak boleh iuran. Gitu lah. Nggak boleh iuran. Ustaz saya iuran Tat. Ya anaknya ngasih berapa. Anak nomor 2 ngasih berapa. Dan belinya 1 kambing. Ini nggak boleh. Kecuali anaknya enggak ini ngasih uang buat ibu. Biar ibu yang kurban tahun ini. Jadi milik ibu uangnya. Nah itu baru boleh. Itu baru boleh. Wallahu a'lam. Maka sekali lagi iuran seperti yang dilakukan di sekolah-sekolah, kalau sekedar cuma ya pengen makan dagingnya mah silahkan gitu. Tapi kalau disebut ini kurban buat sekolah ini, ya hasil iuran 10 ribuan enggak boleh. Ya tidak boleh. Wallahu a'lam. Ya termasuk tadi nggak boleh beli sapi lebih dari 7 orang. Ya satu keluarga ada 20 orang iuran semuanya buat beli 1 sapi 1 jutaan, harga sapi 20 juta misalnya. Ya maka ini tidak boleh. Kenapa ikhwas sekalian? Ibadah itu sudah ditentukan. Kalau Nabi mengatakan kambing hanya untuk 1 orang, sapi 7 orang, ya udah gitu. Ya tidak boleh untuk dilebihkan dari hal tersebut, tidak boleh melampaui batas. Taib. Mana yang afdal dalam kurban ikhwah? Ya. Sebagian ulama mengatakan yang afdal kambing dulu. Kenapa? Karena Nabi selalu dan kebanyakan pakainya kambing. Tetapi jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan ya tetap yang afdal onta, kemudian sapi, kemudian kambing. Kenapa? Berdalil dengan ya hadis tentang datang pada hari Jumat, Pak. Pada hari Jumat kan siapa yang mandi pada hari Jumat ya kemudian dia pergi ke masjid di awal waktu seakan-akan dia berkurban onta gitu. Kalau dia datang di jam yang kedua maka dia seakan-akan berkurban sapi.
Kalau dia datang di jam yang ketiga, dia berkurban kambing kan gitu. Nah, di sini disebut berkurban. Ya berarti kurban yang paling afdol adalah onta terlebih dahulu. Wallahu a'lam. Ya, dua-duanya pendapat yang bisa dipertanggungjawabkan semua. Ya, dibilang kambing karena Nabi kebanyakan kurbannya kambing. Ya, Nabi itu banyakan kambing. Ya, nah, wallahu a'lam. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang paling afdol kalau kurban itu ya tentunya yang paling gemuk, ya, yang paling banyak dagingnya kan gitu, ya, atau yang tampilannya paling bagus misalnya, ya, itu yang lebih tepat. Ya, artinya kalau mau kurban, ya, mau yang afdol, ya pilihlah yang paling gemuk kan gitu. Dulu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kunna nusamminul udhiyah bil Madinah. Wa kana al-muslimuna yusamminun. Dulu orang-orang itu terbiasa sebelum mengkurbankan sesuatu, mereka akan menggemukkan dulu, Pak. Menggemukkan di sini bukan menggelonggong ya, Pak, salah ya, Pak ya. Kalau menggelonggong ini jelas ya zalim, tapi maksudnya memberikan makanan yang bergizi. Mungkin sebulan sebelumnya benar-benar dikasih makanan-makanan yang bagus. Sehingga pada saat kurban dia jadi bagus dagingnya. Nah, ini yang dilakukan dulu para sahabat Nabi. Kami terbiasa menggemukkan kurban kami, kaum muslimin juga kayak gitu. Ya, nah. Ini yang afdol. Nah. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya, untuk berkurban tentunya binatang ternaknya harus sesuai umurnya. Ya, nggak boleh belum sampai umurnya. Apa itu umurnya? Ya, disebutkan bahwa onta itu umurnya adalah musinnah. Musinnah itu berarti lebih dari 5 tahun. Ya, berarti masuk tahun ke-6. Ya, udah selesai 5 tahun, 1 hari setelah 5 tahun itu boleh. Berarti sudah masuk tahun ke-6. Adapun sapi, ya, masuk tahun ke-3, Pak. Masuk tahun ke-3, jadi 2 tahun lebih 1 hari boleh. Gitu. Dan kambing, ya, kambing itu ya masuk tahun ke-2, gitu. Jadi udah 1 tahun lebih. Sudah 1 tahun lebih, dan yang dibolehkan lebih murah juga adalah domba. Domba itu boleh dikurbankan kalau sudah umurnya 6 bulan ke atas. Ya, berarti masuk bulan ke-7 itu boleh. Ya, masuk bulan ke-7. Nah, ini terkait umur, Pak. Meskipun ikhwah sekalian, misalnya udah sapi umur 2,5 tahun, berarti kan udah tahun ke-3. Cuman perawakannya kecil, jadi kayak anakan misalnya. Kalau dia umurnya memang yakin sudah masuk, ya boleh. Ya, silahkan. Wallahu a'lam. Dan tidak boleh berkurban untuk yang di bawah umur tadi. Kambing misalnya baru berumur ya 9 bulan, nggak boleh berarti. Ya, karena belum cukup umur. Nah, kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la budda an takunal udhiyah milkan lil mudahhi. Ya, bahwa kurban itu yang mau dikurbankan harus dimiliki oleh yang mau berkurban. Harus dimiliki dulu oleh orang yang berkurban dengan cara membeli misalnya. Ya, dengan cara membeli atau dikasih gitu kan, hibah. Ada orang menghibahkan, menghadiahkan kambing, ini kambing buat kamu. Makanya tadi di awal, kalau kita menghadiahkan kambing untuk dikurbankan, ini afdol. Ya, ada orang nggak pernah kurban dikasih sama kita, ini kamu, saya kasih kambing ya, buat kurban kamu. Ini boleh. Ya, jadi ada yang menghibahkan kambing buat kita atau menghibahkan sapi buat kita, lalu kita gunakan untuk kurban. Atau warisan, Pak. Jadi warisannya kambing banyak. Warisannya sapi, silahkan. Ya, itu ya artinya harus dimiliki oleh yang berkurban. Tidak boleh misalnya ya kurban hasil nyuri, curian, ini nggak boleh jelas. Ya, hasil mendolimi orang lain, menggosop dan lain sebagainya, ini tidak sah.
untuk berkurban. Kemudian waktu penyembelihan adalah selepas sholat. Ya, tidak boleh sebelum sholat. Ya, selepas sholat Id maksudnya. Ya. Siapa yang menyembelih sebelum sholat Id, maka ini hanya sekedar daging yang diberikan buat keluarganya, bukan kurban. Kalau nyembelihnya saking misalnya kelamaan sholat tak sembelih dulu kan itu. Ya berarti dia tidak disebut kurban, Pak, gitu kan. Tetapi hanya sekedar apa? Kambing biasa, daging biasa. Nah, selesainya kapan? Selesainya adalah hari ke-13 sebelum matahari atau pada saat matahari tenggelam hari ke-13. Ya, jadi kalau udah hari ke-13 kok matahari tenggelam selesai waktu penyembelihan. Ya, berarti penyembelihan itu punya waktu 4 hari, 10, 11, 12, 13. Ya, tentunya yang lebih afdol ya hari pertama tentunya, lebih cepat lebih baik. Ya, lebih cepat lebih baik. Nah, sedangkan waktunya kapan? Boleh nggak nyembelih malam-malam? Jawabannya silahkan menyembelih baik siang hari atau malam hari. Nggak ada aturan kalau nyembelih harus pagi hari atau siang hari, nggak. Sore hari, malam hari boleh. Cuman karena ini bicara syiar Islam, yang lebih tepat kalau nyembelihnya pada saat manusia lihat gitu loh. Entah itu pagi hari atau siang hari, sore hari misalnya. Kalau malam misalnya kan gak ada yang lihat misalnya. Ya, apalagi nyembelihnya dalam rumah misalnya, ini. Kan gitu, berarti kan wah gak ada yang lihat, ini syiar loh gitu kan. Untuk menunjukkan syiar, oh ini kurban gitu kan. Nah ini, kadang ada orang, biar orang gak pada lihat saya nyembelih di belakang rumah. Ya, buat sendiri. Ya ini namanya berkurang pahala kurbannya. Padahal yang namanya kurban minimal harus sedekahkan gitu kan. Sebagian dagingnya, sedekahkan sebagian dagingnya. Nah, jadi boleh waktu pagi, siang, sore, malam boleh silahkan. Cuman yang lebih afdol adalah di waktu orang bisa melihat syiar tersebut. Nah, kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, udhiyah itu ditentukan dengan satu ucapan, yang dua niat, gitu aja, Pak. Artinya kalau seseorang berkata ini kambing buat kurban, berarti itu jadi buat kurban, Pak. Ya, atau memang udah diniatkan saya beli kambing mau buat kurban. Ya, kenapa sih harus ada penentuan gitu? Ya, karena kalau orang sudah mengatakan ini kambing buat kurban, itu kambing ini nggak boleh dipindah ke pemilikannya, Pak. Ya, dipindah ke pemilikannya, misalnya begitu sudah diniat kambing ini mau saya kurbankan, ternyata ada orang datang saya pengen kambing itu, ini nggak boleh, Pak, karena udah ditentukan ini buat kurban. Ya, ini buat kurban, jadi nggak boleh dipindah ke pemilikannya, entah itu dijual, nggak boleh dijual tuh, Pak, karena sudah ditentukan ini buat kurban. Saya mau kurban kambing ini, tiba-tiba ada orang kambingmu bagus saya beli ya, nggak boleh, Pak, karena sudah ditentukan untuk kurban. Nah, sebagaimana ini disebutkan sudah seperti nazar. Kalau orang sudah mengatakan ini kurban ya udah. Atau orang saya beli kambing ini mau buat apa, kurban, ya udah. Jangan sampai rumah kok kayaknya misalnya ya saya jual lagi aja kan gitu. Nggak jadi kurban, oh nggak boleh, Pak. Karena sudah diniatkan untuk kurban. Nah, kemudian idza asabaha aib, kalau terkena aib misalnya atau terkena penyakit dan lain sebagainya, ya, dalam perjalanan misalnya dia beli kambing ya 10 hari pertama ya dia bilang ini buat kurban, ternyata hari kelima sakit, yang sakitnya jelas. Kalau udah menentukan ini kurban, maka apa, wajib menggantinya dengan yang lain, wajib menggantinya dengan yang lain. Kecuali kalau memang dia terkena aib atau terkena cacat itu tanpa sengaja gitu. Ya, tapi kalau sengaja nggak dijaga dan lain sebagainya, dibiarkan main-main dan lain sebagainya, udah tahu di situ misalnya banyak beling, banyak apa, ya ternyata kambingnya jadi cacat. Nah ini berarti Anda harus mengganti. Tapi kalau Anda sudah saya jaga, dikasih makan, dikasih apa,
Ya, tiba-tiba tanpa sengaja dia terjatuh cacat. Nah, ini enggak berarti tidak wajib untuk mengganti. Tidak wajib untuk mengganti. Kenapa? Karena tanpa sengaja. Tapi kalau disengaja nggak apa. Artinya orang itu nggak menjaga dengan baik. Nah, demikian pula kalau dicuri, gitu kan? Kalau dicurinya karena dia nggak menjaga dengan baik, ya berarti harus ganti. Gitu kan. Udah tahu misalnya mau kurban, banyak pencuri, dia taruh kambing depan rumah, biarin aja, tawakal kan gitu. Dicuri, oh nggak bisa, Anda harus ganti, beli lagi kambingnya. Ya, tapi kalau Anda sudah menjaganya, bahkan misalnya udah nyuruh orang tolong jaga kambingnya, jaga sapinya, tiba-tiba malingnya lebih hebat kan gitu. Ya, udah dijaga tetap aja hilang. Nah, ini nggak perlu ganti, Pak. Ya, tidak perlu mengganti. Nah, ya. Jadi kalau hilangnya tanpa kesengajaan artinya sudah dijaga kok tetap hilang, itu tidak perlu untuk menggantinya. Tapi kalau ya tanpa dijaga dan lain sebagainya, maka dia harus mengganti. Wallahu alam. Nah, kemudian diantaranya selanjutnya adalah waktu sudah menunjukkan hampir jam 9, saya percepat. Ya. Siapa yang ingin berkurban, Pak, maka tidak boleh untuk memotong kuku dan rambutnya. Ya, jadi siapa yang niat kurban, maka dia nggak boleh apa? Motong kuku, motong rambut, rambut apapun, rambut ketiak, rambut kemaluan, nggak boleh itu, Pak. Kuku kaki, kuku tangan tidak boleh untuk dipotong. Ya, karena Nabi mengatakan apabila masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, ya jangan potong rambut dan kukunya. Ya, tetapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum ini hanya khusus buat yang kurban. Ya, hukum ini hanya khusus buat siapa, Pak? Kurban. Keluarganya enggak gitu. Meskipun nanti kurbannya diniatkan untuk keluarganya, untuk anak istrinya, ya anak istrinya nggak perlu ikut hukum ini. Artinya yang nggak perlu, yang nggak boleh motong hanya suaminya. Kalau memang yang niat kurban suaminya. Nah, kalau yang niat kurban istrinya, berarti istrinya, suaminya boleh potong kuku, potong rambut. Ya seperti itu. Jadi ini hanya khusus yang berkurban. Ya, tapi kalau misalnya ternyata orang itu niat kurban tapi tiba-tiba potong kuku, gimana hukumnya? Maka tidak ada masalah, tidak ada kafaroh dalam hal ini. Apalagi kalau itu dilakukan karena lupa misalnya, tidak mengapa. Artinya tidak menjadikan kurbannya nggak sah, nggak gitu. Ya tetap kurbannya akan sah dan tidak menjadikan kurban itu batal. Tapi tentunya dia harus beristighfar kepada Allah, memohon ampun. Ya demikian pula kalau orang ya rambutnya rontok nggak sengaja, ya ini nggak masalah kan gitu. Ya niat kurban tapi begitu ya sudah niat otomatis nggak boleh potong kuku, potong rambut. Ya dia mandi ternyata rambutnya rontok, ya nggak masalah karena itu bukan dengan kesengajaan. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ketika menyembelih harus dengan adab yang baik, tidak boleh menyakiti binatang, kemudian pisaunya harus ditajamkan. Ya, tidak boleh itu pakai pisau tumpul, Pak, misalnya. Ya, ini jelas menyakiti dan lain sebagainya. Makanya ya coba Anda sampaikan atau Anda tanya kepada orang yang tukang jagal. Ya, Anda akan merasakan beda rasa dagingnya ketika orang nyembelih dengan mungkin pisaunya tumpul atau mungkin ya nyembelih berapa kali irisan dengan orang yang hanya nyembelih satu kali iris selesai. Ya, orang yang sudah ahli itu satu kali iris sudah terputus yang wajib diputus. Ini dagingnya lebih enak, lebih empuk. Ya, dibandingkan misalnya bolak-balik ngiri sampai hampir atau sampai sudah terputus yang wajib. Ini bisa jadi kalau kambing lebih perengus misalnya, Pak. Ya, dan lain sebagainya. Dan itu sudah saya tanyakan kepada para tukang jagal. Yang enak ya sekali aja. Ya, sekali saja
dibandingkan harus bolak-balik. Apalagi kalau pisaunya tumpul, begitu digosok nggak bisa motong. Nah ini udah darahnya udah beku, ini bisa jadi Pak. Ya, sehingga akan berpengaruh pada rasa dari daging ya tersebut. Ya, wallahu alam. Nah, kemudian ketika menyembelih tentunya mengucapkan bismillah. Ya, harus penting ini karena ya tidak disebutkan bismillah otomatis menjadi ya bangkai. Harus mengucapkan menyebut nama Allah, kemudian Allahu Akbar, lalu menyebutkan untuk siapa kurban tersebut. Kemudian tidak boleh menjual daging kurbannya kalau itu diniatkan kurban, Pak. Ya. Tidak boleh menjual daging kurban kalau itu diniatkan untuk kurban dan lain sebagainya. Ya. Kambing ini kurban, begitu selesai kurban dagingnya kumpulin dijual ke pasar, nggak boleh. Ya, termasuk di situ nggak boleh menjual kulitnya, ya nggak boleh menjual kepalanya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ini udah ya tidak boleh untuk dikembalikan atau dijual dan lain sebagainya. Ya harus semuanya untuk Allah SWT. Ya, nah makanya Imam Ahmad mengatakan ketika ada orang menjual, ya menjual kulitnya dan lain sebagainya, maka kata Imam Ahmad, Suci Allah, subhanallah, bagaimana bisa dijual padahal itu untuk Allah. Ya, jadi harusnya jangan dijual. Tapi kalau misalnya kulitnya disedekahkan, silahkan. Kulitnya diberikan kepada fakir miskin. Nah, fakir miskin ini jual silahkan gitu kan. Tapi kitanya jangan jual. Gitu kan. Ya kita kasihkan kepada orang nih, kamu mau buat kamu aja kulitnya boleh. Ya sebagian itu ada kulitnya dipotong kecil-kecil dibagikan juga. Ya karena memang ada yang mengatakan bisa juga untuk dimasak dan lain sebagainya. Kemudian ikhwas sekalian, selanjutnya saya percepat, tidak boleh mengupah tukang jagal dengan bagian dari kurban tersebut. Misalnya tukang jagal sapi bayarannya pakai kepala, ini nggak boleh Pak. Tukang jagal sapi bayarannya pakai daging, ini nggak boleh. Ya harus tersendiri terpisah, tidak masuk dari daging tersebut. Ya jadi ngupah jagal ya pakai biaya, silakan. Saya upah berapa? 200 sekali, 200 selesai. Tapi kalau misalnya kita ngasih daging bukan untuk upah, boleh. Gitu misalnya ya tukang jagal berapa bayar 200, ini saya bayar 200 ya, ini sekalian saya kasih daging untuk pembagian atau hibah dagingnya, boleh. Tapi kalau ini dagingnya buat bayar kamu, oh nggak boleh ini Pak, ya tidak boleh. Ya jadi nggak boleh untuk mengupah jagal dengan bagian dari ya, kurban tersebut. Nah, ya bolehnya kita ngasih biasa, ya karena kan kambing atau daging itu akan dibagi kepada semuanya, ya termasuk kita bagi kepada tukang jagalnya, silahkan. Itu silahkan. Nah, disyariatkan untuk yang berkurban memakan daging kurbannya. Ya. Kemudian pembagiannya adalah ya untuk sendiri, ya sebagian dihadiahkan, sebagian disedekahkan. Jadi kebanyakan ulama mengatakan pembagian daging kurban itu sepertiga, dibagi tiga, satu untuk sendiri keluarga gitu kan, sepertiganya lagi untuk hadiah. Hadiah itu kan berarti buat orang kaya, boleh gitu loh, tidak harus buat orang miskin gitu. Sebagiannya sedekah, nah sedekah ini buat orang miskin gitu loh. Ini para ulama mengatakan ya yang lebih afdal membagi sepertiga itu. Tapi kalau misalnya ya keluarganya nggak makan sama sekali, ya itu boleh gitu. Ini saya sedekahkan semua karena keluarga kita nggak ada yang suka kambing misalnya. Ya. Ataupun misalnya ya ditaruh di masjid, kemudian bilang kepada panitia, ya kurban saya kambing silahkan dibagi, tapi saya mau minta sapi, ya boleh gitu, nggak ada masalah seperti itu. Ya tidak ada masalah. Nah, jadi aksarul ulama, ya banyak ulama termasuk para sahabat Ibnu Umar dan lain sebagainya lebih suka untuk membagi menjadi tiga bagian, ya untuk sendiri, untuk ya sedekah dan untuk memberi makan orang yang kaya. Ya. Taib. Ya. Bolehkah memberi untuk orang non muslim? Jawabannya boleh. Ya, apalagi kalau itu tetangga kita, apalagi kalau dia orang miskin, silakan. Ya, beri untuk mereka, lebih-lebih kalau ini bisa menjadikan mereka tertarik dengan Islam, itu lebih utama lagi. Nah, ya,
Bolehkah daging kurban disimpan? Awalnya dulu pada saat paceklik menikah Madinah, Rasul ngelarang, nggak boleh menimbun atau nggak boleh menyimpan daging kurban. Ya, lebih dari 3 hari. Awalnya gitu pada saat kondisi Madinah lagi kemiskinan, kekurangan. Tapi begitu Madinah sudah ya kembali lagi, ya banyak orang yang kaya dan lain sebagainya, sudah tidak ada orang kekurangan, Nabi membolehkan. Artinya kalau jenengan kurban kok disimpan, makanya baru 6 bulan ke depan, silahkan boleh. Ya disimpan di freezer dan lain sebagainya. Ya kadang ada orang ya taruh di freezer, begitu mau kurban masih ada dagingnya kan gitu. Ya ada kadang seperti itu. Ya boleh itu, ya boleh, tidak ada masalah. Nah, ya kemudian selanjutnya hukum asalnya kurban itu di negeri yang dia tinggal di situ. Hukum asalnya adalah ya kurban di tempat dia tinggal. Ya, tetapi kalau dia melihat bahwa ada daerah yang kekurangan di mana di sana tidak ada kurban misalnya, sedangkan di kampungnya dia atau di tempat dia tinggal udah banyak, gitu kan? Nah, yang seperti ini boleh dipindahkan. Ya, boleh dipindahkan. Kenapa? Untuk menyebar manfaatnya. Ya, tapi kalau di daerah sendiri masih kekurangan, kok kurbannya tempat lain, nah ini nggak boleh jelas. Ya, di tempat sendiri aja masih kekurangan, gitu kan. Banyak orang yang nggak kurban karena memang tidak punya kemampuan dan lain sebagainya. Ya, makanya sangat bagus apa yang dilakukan oleh ya, salah satu daerah di Batur, di daerah lupa saya namanya, yang mereka setiap hari nabung 10.000 untuk kurban, kan gitu. Akhirnya begitu kurban ya melimpah, Pak. Malah ngasih kepada daerah sekitarnya. Satu desa itu kurban semua, masya Allah. Ya itu istimewa. Nah, ya. Kemudian yang terakhir, yang terakhir di sini sebelum saya tutup adalah tidak boleh kurban digabungkan dengan niat akikoh. Nah, ini yang sudah sering banyak sekali pertanyaan. Ustaz, boleh nggak diniatkan kurban untuk akikoh? Nah, kenapa harus akikoh? Ya, terus biasanya orang mau akikoh kok deket-deket kurban kan gitu ya, karena mau beli kambing dan sebagainya. Hukumnya nggak boleh, karena maksudnya udah berbeda, tujuannya juga untuk berbeda. Maka para ulama mengatakan tidak boleh kurban diniatkan juga untuk akikoh. Ya silahkan akikoh nanti di luar Idul Adha. Kalau udah Idul Adha dahulukan kurban. Ya nanti kalau punya uang lagi silahkan akikoh, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sudah jam 9 lebih, mohon maaf ini kita selesaikan untuk bisa memahamkan tentang permasalahan kurban, karena berarti tinggal 9 hari lagi insyaallah. Ya semoga sih semua bisa kurban ya. Ya dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak ada pertanyaan, udah jam 9 lebih ya. Ya insyaallah mungkin pertanyaan bisa disimpan buat minggu depan. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kekeliruan murni karena lemahnya ilmu yang saya miliki. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ya, saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya saya serahkan kepada MC.